Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Senang sekali bersama saya Heril Larasati di sini yang 30 menit ke depan bakal nemenin teman-teman semuanya di acara Ngode Ngobrol Dehasen. Nah, teman-teman semuanya, sedikit info nih, kita ada narasumber dari siswa-siswa berprestasi, mahasiswa-mahasiswa berprestasi Uniped, ada calon mahasiswa baru Uniped dan mahasiswa Uniped. Nah, teman-teman semuanya, sedikit info kalau podcast kita kali ini itu diadain oleh tim UV dari Dehasen. Nah, teman-teman semuanya, ada baiknya kalau kita kenalan langsung ya bersama narasumber kita pada hari ini. Boleh dari mahasiswa dong, siapa namanya? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Eninda Rizky Irawan. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan tahun 2020. Oh iya. Halo Mbak Eninda. Iya. Eninda. Iya. Saya suka lupa nama kamu antara A atau E. Oke, selanjutnya dari calon mahasiswa nih yang masih fresh banget. Iya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Yance Prasiska, saya mahasiswa baru Universitas Dehasen, Prodi Informatika. Salken semuanya. Iya, salken kembali. Iya, halo Yance. Mbak. Oke, ini pertanyaan pertama nih untuk Yance. Kenapa sih Yance mau masuk Uniped? Secara kan udah tahu kan Uniped itu kampus yang ternama, swasta Iya ternama. dong. Iya. Jadi boleh dong alasannya kenapa Yance mau masuk Uniped? Ya kan, yang pertama itu kita udah tahu semua kan kalau Universitas Dehasen itu universitas swasta paling baik di Bengkulu. Iya, betul Iya dong. sekali. Dan selanjutnya itu kalau di swasta itu kan peluang masuknya itu lebih besar dibanding negeri. Selain itu fleksibel dalam mengajarnya itu lebih enak gitu Kak, lebih bisa menyesuaikan gitu. Oh iya, jadi Terus, Yance tuh gitu ya? Ya kalau di swasta itu kan pembelajarannya itu lebih efektif, jadi mahasiswanya lebih bisa mencerna pemberian mahasiswa yang lain gitu. Oh iya. Kalau di negeri itu kan dia itu lebih luas cakupannya. Iya, sepertinya Yance tuh mau ngubah ini ya polanya. Di sekolah kemarin kan jadi negeri kan, jadi mau Iya, masuk swasta kayak gitu. iya. Iya. Coba hal baru gitu. Iya. Bukan karena nggak lulus SN kan? Enggak dong. Oh, Oke, Iya. bagus kayak gitu. Kamu harus ada pendirian. Saya mau masuk swasta karena saya itu. Nggak semua lulus swasta itu buruk kan? Ya enggak dong. Contoh dong di Hasen. Iya. Kalau Eninda, Alasan kenapa akhirnya milih Dehasen? iya, udah semester 2 kan? Iya, udah semester 2. Pertama memang ngincarnya swasta. Habis itu lihat di Dehasen juga kemarin ada bukaan beasiswa. Jadi jadi berkesempatan untuk ikut beasiswa. Wow, keren. Nah, dan alhamdulillahnya dapet tuh kan. Jadi nggak bisa kita mikir semata-merta di apa sih di swasta itu kita nggak bisa berkompetisi dalam beasiswa. Itu Iya, yang pertama. benar. Sudah itu juga nggak selamanya juga kita kan mikirnya kalau swasta mahal ya. Apa enggak kok, aku di Dehasen alhamdulillah nggak diberatkan sama biaya sama sekali, apalagi kalau di Dehasen kan bisa nyicil 3 kali. Iya, 3 kali cicil 3 loh. kali Lumayan, cicil. di mana lagi coba bisa nyicil uang kuliah sampai 3 kali? Buat 3 kali, kuliahnya juga berkualitas. Iya. Dan pokoknya mantep banget deh Dehasen. Iya, di Hasen emang the best. Debes banget sumpah. Iya, kan melulu kan orang-orang tuh berpikir ya kalau sekolah di swasta itu kemungkinan prestasinya itu kecil. Iya. Nah, makanya orang ngejar-ngejar negeri karena mau ngejar prestasi. Ya karena kan kita tahu ya biaya untuk kuliah atau ke jenjang yang lebih tinggi itu kan biayanya ya cukup agak gimana gitu kan. Padahal enggak sih Kak. Iya. Dehasen tuh malah swasta ya. Malah baru masuk tuh tahu anak swasta tuh malah lebih ambis. Malah Iya. lebih ambisius daripada anak-anak negeri. Iya. Jadi mereka tuh kami aja kejar-kejaran nilai tuh gila-gilaan deh di kelas. Iya, bukan nggak melulu swasta itu terbengkalai kayak gitu kan? Iya. Karena sekolah di swasta biasa aja nilainya juga gini-gini. Nggak boleh kayak gitu. Contohnya dong Enin, dia jadi mahasiswa berprestasi, dapat juga beasiswa dari Universitas Iya. Dehasen. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya ya yang nonton podcast kita pada hari ini, pada siang hari ini, ingat bahwa sekolah swasta itu masih ada beasiswa dan banyak sekali keuntungan sama dengan negeri, seperti itu. Nah, kalau Yance ini saya dengar ya sebagai mahasiswa calon mahasiswa baru Uniped, dia ini tergolong itu di dalam mahasiswa yang sangat berprestasi. Contohnya pas SMA kemarin kan Yance? Iya Kak. Nah,
Tolong dong Yance dijelasin apa aja sih prestasi yang udah diraih Yance selama sekolah SMA 3 tahun kemarin. Oh iya. Yance sekolahnya di mana kemarin? Ya baiklah, sebelumnya saya itu sekolah SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. Nah, selama menempuh pendidikan di SMA, saya itu pernah meraih prestasi selama 3 tahun itu 3 kali nasional. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk calon mahasiswa kita yang satu ini sangat berprestasi. Ya, kalau di tingkat provinsi dan kabupaten itu udah lumayan cukup sering, tapi kalau yang paling berkesan itu 3, Kak. Oh 3 ya? Ya, 3 tingkatan itu. Yang pertama itu siswa mengenal Nusantara yang diselenggarakan di NTB. Oh iya. Jadi Yance ke NTB kemarin? Iya. Wow, jalan-jalan dong ke NTB. Iya. Itu enaknya kalau siswa berprestasi kan, bisa Yang- jalan-jalan iya. kemana-mana. Yang kedua itu KEPAK, Kak, tingkat nasional siswa SMA yang diselenggarakan di Cisarua, Bogor kemarin. Oh iya, di Bogor ya. Ya, dan yang terakhir itu Joy Traling bersama NTB yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut di Mataram. Oh iya. Ya. Oh jadi memang Yance ini memang sosok yang sangat berprestasi dan tentunya juga pasti anak organisasi banget ini. Saya Iya. sudah tahu itu kan. Kalau yang namanya, soalnya kan kalau untuk di bidang pelajaran nggak ada itu pelajaran seperti itu kan. Iya. Contohnya pasti dia dapat di dalam organisasi. Iya. Coba nih Yance, organisasi kemarin itu organisasi apa aja? Ya, kebetulan aku ikut pramuka. Aku pramuka Garuda, 3 orang kemarin yang dari Kabupaten Bengkulu Selatan itu aku sendiri yang ceweknya yang dapat predikat pramuka Garuda. Wow. Dan wow. selama masa SMA aku juga pernah menjabat menjadi sekretaris umum OSIS. Oh iya. Sama ketua PIKR juga. Kebetulan saya duta genre juga di Bengkulu Selatan. Wow, duta genre. Duta genre Mas Ude Hasan. Nanti bakal jadi duta-duta selanjutnya dong. Ada Insya duta Allah. pariwisata kan. Ada duta apa lagi kan? Duta-duta yang pasti banyak. Pokoknya yang untuk mahasiswa yang sangat berprestasi. Karena kan di bidang mahasiswa ini banyak sekali prestasi-prestasi yang bisa digali lebih lanjut lagi. Nah tentunya. Terus Enin kemarin prestasinya apa aja nih sampai bisa lulus KIP nih? Kan KIP tuh mahasiswa berprestasi kan dapatnya itu. Bisa. Untuk prestasi sendiri dulu sering ikut sama kayak si Yance sering ikut kegiatan sosial berbentuk ya. kenegaraan. Ini next mau ngikut lagi penyaluran hewan kurban itu Wow, mulia sekali. dari Asosiasi Visabilillah Indonesia. Itu ke Enggano kita. Oh, ke Enggano. Kita ke Enggano insya Allah next ya. Untuk prestasi lanjutannya itu lebih ke, karena KIP ini kan prestasinya lebih ke perjalanan ketika kuliah. Jadi yang diincarkan akademik pastinya. Iya, kan? akademik pasti. Akademik yang pastinya IPK itu. Iya. Iya, IPK harus IPK dipertahankan. harus dipertahankan. Nah, jadi Ance ini gimana sih? Oh, salah. Maaf ya. Iya. Saya selalu karena dia dekat dengan saya jadi saya ingat dia. Enin, jadi gimana nih Nin untuk Enin supaya mempertahankan IPK Enin tuh agar tetap berada di posisi yang setara kayak gitu? Yang pertama itu pastinya konsisten waktu. Jadi harus tahu di mana prioritas yang mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Jadi ketika waktunya memang diharuskan untuk kuliah ya kuliah, ketika untuk organisasi ya pastinya untuk organisasi. Tapi saya tidak pernah untuk saat ini sih saya tidak menomorduakan kuliah karena takut nilai saya turun. Iya, karena berdampak sama KIP-nya nanti. Iya, nanti berdampak sama beasiswa kan. Sudah itu sih lebih ke manage waktu sih ya. Jadi lebih bisa memilah yang mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Karena kalau misalnya kita terlena kan ikut organisasi, ikut kegiatan di luar juga. Jadi kalau misalnya nanti terlena, nanti lalai sama waktu, lalai juga kan sama tugas, lalai juga sama yang lainnya gitu. Apalagi kayak kita kuliah sekarang ya, kuliah daring itu kebanyakan kita tuh nerima tugas gitu kan. Nah, jadi kalau tinggal tugas ya nilainya anjlok, bye-bye. Nggak mau tahu. Iya, jadi dosen kan juga nggak mau tahu tuh kita kenapa di luaran gitu. Nah, tadi kamu ngikut organisasi apa aja nih? Untuk saat ini Enin lagi fokus di Putra Putri Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Wow, semoga jadi duta ini juga. Duta juga nih. Udah. Next duta. Udah jadi duta. Udah. Kemarin udah alhamdulillah dapat predikat Putri Persahabatan. Kita sahabatan aja yuk. Iya, kita sahabatan. Kamu mau sahabatan sama dia? Kita kan sahabat semua. Iya. Jadi dapat predikat Putri
persahabatan di Putra Putri Kebudayaan tahun 2021 kemarin. Alhamdulillah bulan April kemarin tuh baru sudah. Wow, keren. Berarti saya hari ini tuh teman-teman ngobrolnya bareng duta-duta. Semoga kalian jadi duta internasional. Amin. Iya. Nah, jadi kalau Yance ini dapat info kuliah di Daesan itu dari mana? Ya kan itu kita kan zaman milenial kan Mbak. Wah, milenial Jadi- banget kita tuh. Jadi itu aku tuh tahu infonya itu dari sosial media gitu, dari Instagramnya Ade Hasan. Oh, kamu ikuti juga Instagram Daesan ya? Iya dong. Iya, bagus berarti. Iya. Biar kamu tahu info-info menarik di Pas Daesan. lihat kemarin tuh di Universitas Daesan, wah bagus nih, sasaran yang tepat buat masuk universitas swasta gitu. Pas lihat terus searching juga kan, terus lihat prodi-prodinya itu juga bagus-bagus gitu. Jadi jatuh hati kepada prodi informatika. Jadi nanti kamu bakal belajar komputer dong di sana. Iya. Ya soalnya saya juga anak komputer. Kemarin saya SMK komputer, sekarang saya ngambil komputer tapi di bagian guru kalau saya. Soalnya saya mau menjabat mulia sekali gitu kan. Iya. Jadi guru kan. Iya. Nah, jadi kalau Yance nih di sini mau masuk organisasi apa nih? Kan dulunya di SMA mau masuk organisasi dong tentunya, Iya. sekretaris umum OSIS. Perkenalkan, saya juga sekretaris OSIS dulu ya. Iya. Sekarang saya menjabat. Kita sama-sama dari sekretaris ya? Ya, sekarang saya menjabat di sekretaris UKM Seni. Iya, siapa mau masuk UKM Seni nanti hubungi saya bisa itu menghandle. Anin mau masuk UKM Seni, mau nih? Boleh. Kalau Yance? Boleh juga mau, soalnya Yance juga bisa di seni-senian gitu di tempat yang tari gitu, nah bisa. Perkenalkan, saya juga anak tari. Oh, Saya cocok tuh- berarti dong. Iya, kita cocok Iya. nanti. Nanti kalau Anin mau, kalau Yance mau masuk UKM Seni, Anin juga mau masuk UKM Seni, hubungi saja Mbak Herlin di bawah ini. Nah, iya, berarti kalau Anin itu nggak ada ya ngikut di intrakampus, organisasi intrakampus kayak gitu. Kalau intrakampus ikut Himaksi pastinya kan. Oh, Himaksi, anak Himaksi nih. Anak Himaksi pasti. Sudah itu lagi mau coba ikut radio juga sih. Oh iya, soalnya Iya. kan anak Ilkom itu kan kebanyakan itu public speakingnya bagus gitu kan. Amin semoga. Iya. Soalnya saya ini agak kurang ya kalau public speaking ya. Ini public Bagus. speaking. Oh. Bagus Saya dong. sebenarnya merendah untuk meroket sebenarnya itu teman-teman ya. Saya tuh merendah untuk meroket sebenarnya. Iya. Nah, jadi teman-teman di sini tuh sangat berprestasi. Nah, untuk kedepannya ya segali terus apa saja prestasi-prestasi yang bisa diraih, apa saja kegiatan-kegiatan yang positif itu bisa diambil. Kayak Anin nih tadi positif banget tuh. Di luar dia sangat the best. Udah jadi duta juga kan, duta. Iya. Persahabatan pula. Iya, persahabatan. Jangan-jangan kamu suka bersahabat ini dengan Iya. apa aja kan? Dengan apa aja? Kamu mau pastinya. bersahabat dengan saya? Oh, Saya banyak pastinya. uang. Itu definisi teman itu. Ya, itu teman ya, bukan sahabat. Bukan sahabat. Oh gitu. Jadi kalau teman itu banyak uang. Banyak uang teman ngumpul. Iya duta. Aduh, sekarang kamu udah mau masuk semester 3 nih. Iya, pasti. Oh, IPK kemarin berapa nih? Kalau boleh tahu. IPK 4. Wow. 4. Keren. Bisa jadi acuan nih buat yang baru mau masuk. Iya, Ya, semangat. iya. Untuk Yance belajar nih sama Mbak Anin. Karena- Soalnya dia IPK-nya 4. Kalau ada 5 mungkin 5 IPK-nya. Iya, kalau ada 10 mungkin 10. Kalau kita kayak sekolah itu kan Iya, ranking berapa kayak gitu kan? sampai 100 mungkin. Iya. Soalnya dia tuh berprestasi banget. Lebih sulit mempertahankan. Oh iya, lebih Iya, mempertahankan. mempertahankan daripada ngejar kan. Oh, Daripada memperjuangkan sama mempertahankan sama-sama susah itu. sama-sama susah. Iya, berjuang itu susah. Tapi kadang lebih enakan ngejar kan daripada Iya, lebih enak mempertahankan. ngejar daripada Kalau mempertahankan. udah segitu mentok kan. Kalau turun deg-degan. Iya. Ini saya masih dapat beasiswa nggak ya kalau turun kayak gitu kan? Ini saya masih diakui nggak sebagai mahasiswa berprestasi kalau saya turun? Pasti gitu kan? Ya, soalnya kan dari dulu-dulu kalau saya itu menanamkan di diri saya itu harus jadi yang pertama di kelas kayak gitu. Oh, ambis ya, ambis. Iya, ambisi. Saya tuh orangnya ambisi banget kayak gitu kan.
Pokoknya saya harus jadi yang pertama. Kalau kalian ambisius nggak orangnya? Ambisius dong, harus jadi yang terbaik, yang terdepan gitu. Kalau bisa, kalau kita bisa kenapa enggak? Gitu. Oh iya, kalau orang bisa kenapa kita nggak bisa kayak gitu kan? Pokoknya itu harus ditanamkan. Walaupun ambisinya harus ambisi di bidang positif gitu. Nanti kalian ambisi jadi pencopet pula kan? Kita nggak tahu nanti ambisinya kan? Gara-gara saya mau ambisi jadi orang kaya, mau jadi pencopet gitu. Nggak bisa kayak gitu kan? Nah jadi untuk teman-teman semua, mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang sangat berprestasi di Uniped. Dan ini calon mahasiswa baru yang bakal juga mau meneruskan bakat dari Mbak Anin ya. Untuk jadi duta juga kan? Insyaallah. Ya. Duta genre tadi kan? Iya. Ya. Siapa tahu jadi duta kampus kan? Nah, kita nggak tahu kan nanti ada duta kampus kan? Nanti bakal di next podcast selanjutnya kita bakal sama dia lagi kan podcast. Dia jadi duta kampus bukan duta genre lagi. Amin. Amin. Nah, jadi untuk kalian nih yang baru untuk Yance ya, yang baru masuk Uniped, kesan pertamanya gimana tuh? Untuk masuk Uniped ini. Pertama ya masuk kampusnya kayak gitu kan, ada kesan pertama, wah gini ya gitu. Ya kesan pertama itu kan kita dari SMA gitu Kak, Iya. masih siswa kan, terus menginjak jenjang mahasiswa rasanya tuh dari hal yang biasa coba yang hal luar biasa. Iya. Pastinya itu rasa kaget itu ada, tapi harus lebih ambisius lagi kan kita itu lebih ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ini adalah ajang mahasiswa yang benar-benar mahasiswa gitu, yang setiap orang individu yang ingin mencapai pendidikan yang tertinggi itu kan di universitas gitu. Ya kalau rasanya itu harus bisa gitu. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Iya. Gitu. Benar sekali. Nah, tentunya nih kamu baru mau masuk nih, baru mau welcome to kan. Jadi kamu harus pintar-pintar dari sekarang itu memanage diri kamu sendiri. Gimana saya memanage? Karena terkadang mahasiswa tuh sering malas kan ya Mbak Anin ya? Sering malas, termasuk saya kan udah mau masuk semester 5 nih. Tingkat kemalasan saya itu sudah tinggi, tapi bisa-bisa di kita sendiri kan. Malasnya itu harus diimbangi juga gitu kan. Nggak boleh rebahan terus kayak gitu kan. Tugas banyak harus dikerjakan gitu. Nah, coba deh Mbak Anin kasih tips nih untuk biar Yance bisa. Iya, biar Yance bisa ngikutin tips Mbak Anin, biar nggak malas, IPK-nya bisa 4, ikut organisasinya mulus, kuliahnya juga lancar dan dapat beasiswa tentunya. Coba deh. Kalau dari Enin sih tips dan triknya untuk nomor 1 itu tadi manage waktu, ya kan kita harus manage sama harus konsisten sama diri sendiri. Jadi kita kan yang tahu kita maunya apa, kita maunya apa, kita bisanya apa, atau tujuan kita apa. Jadi kan hidup tuh kan pasti punya tujuan nih, punya ambisi kan. Ambisi kita apa nih? Habis itu tahu yang mana prioritas. Jadi kalau aku tuh sering di dekat kasur tempat tidur, aku selipin kertas Kayak gitu kan? Kayak kertas-kertas gitu, itu di situ aku nulis. Oh berarti rencana. bukan aku saja yang kayak gitu ya. Kalau aku mah di cermin itu, pasti aku tulis di situ ada note-note kecil kayak gitu kan. Tugas Herlin harus selesai jam sekian. Jadi kalau bercermin kan lewat terus kan bercermin kan. Oh iya aku ada tugas, jadi ingat. Karena kan maklum lah otak kan. Jadi ya manusiawi rebahan terus jadi lupa deh. Jadi makanya itu. Nah, jadi kamu harus ikutin. Kamu harus nulis note besar-besar. Kalau bisa pakai karton kamu tulis di situ. Saya harus lulus sekian kayak gitu. Saya harus lulus, IPK saya harus sekian. Gitu. Pokoknya harus ada ambisi pertama. Yang kedua tadi harus bisa manage diri sendiri. Manage diri sendiri harus tahu yang mana prioritas, sama baik-baik di kelas, sering masuk, jangan malas bikin tugas. Kalau apa-apa jangan mudah kayak yang kayaknya ntar aja dulu, kayaknya kayak gitu kan, diulur-ulur terus kayak gitu. Itu sifat yang paling sebenarnya manusiawi, cuman parah kan, sering parah banget itu, parah banget. Disiplin gitu, disiplin diri sendiri. Kan anak organisasi pasti tahu lah kayak gitu kan, sifat-sifat kayak gitu sih, simple aja. Ya kalau bisa, kalau misalnya nggak ada kegiatan atau apa, kalau bisa istirahat, nanti down. Iya. Tapi kan kebetulan nih kalau anak organisasi itu ya, untuk kegiatan-kegiatannya itu kan kadang berentet tuh, susah kita memanagenya kan, antara kuliah dan organisasi. Nah kalau Mbak Anin gimana tuh? Misalkan ada kuliah nih, tapi aku harus ada kegiatan ini nih dari organisasi. Nah yang mana yang Mbak Anin duluin tuh? Yang mana lebih penting dulu?
kan sekarang syukurnya alhamdulillah itu kan kuliah online. Iya. Jadi lebih fleksibel kan, kuliah bisa di mana, malah kuliahnya yang bisa di mana aja. Jadi sambil organisasi pun sekarang masih bisa kuliah. Oh iya. Tapi kalau misalnya sudah offline, karena yang diincar itu tadi ambisinya buat nilai untuk nahan beasiswa juga. Jadi yang diprioritaskan pasti kuliah dulu kan. Jadi kalau misalnya organisasinya nggak terlalu penting-penting banget, misalnya kita tinggalin organisasi masih tetap jalan kan, tanpa kita si organisasi bisa tetap jalan, ya udah kita tinggalin aja dulu yang organisasinya sebentar, pulang kuliah kan masih bisa ikut lagi. Bagus sekali, saran dari Mbak Anin bagus sekali. Tepuk tangan dulu dong. Iya, karena kan terkadang ya orang tuh berpikir kayak gini, saya harus ikut nih di organisasi ini, tapi saya juga ada kuliah, nantilah aja kuliah saya nyusul kayak gitu kan. Nah, padahal kita tuh memang kuliah tuh yang pertama, organisasi nomor 1. Kalau saya itu ya yang tanam menjadi diri saya, kuliah saya yang pertama, organisasi nomor 1. Karena tujuan saya ke kampus itu untuk kuliah dari orang tua saya, nggak ada yang di organisasi itu kan. Tapi karena kebutuhan diri sendiri untuk mengetahui pengalaman yang lebih banyak, mengembangkan potensi diri, itu kita harus masuk dalam ranah organisasi. Karena dari SMA juga kan kita udah diajari tuh cara-cara untuk berorganisasi itu seperti apa kayak gitu kan. Nah, bagus nih tips dari Mbak Anin. Jadi Yance kamu ikutin. Iya, biar bisa kayak Mbak Andin gitu. Ya Mbak Anin ya. Kamu harus bisa kayak Mbak Enin. Iya. Saya tuh selalu antara E dan A ya. Enin. Iya. Nggak apa-apa, memang agak sulit disebut. Nin aja. Nin aja nggak apa-apa. Iya Nin. Oh gitu. Nah jadi untuk Yance, kamu harus belajar banyak banget dari Mbak Nin ini. Mbak Nin ini. Yang bener ya, kalau yang salah. Iya. Untuk Mbak Enin, sering nggak timbul malas kayak gitu? Kan manusiawi nih, biasanya tuh sering malas. Karena nggak tahu kan kalau kita sebagai perempuan itu mood swing kita, kalau bahasa kini mood swing kita tuh down banget kayak gitu. Aku malas semuanya, aku malas ini malas itu. Jadi mood kita tuh jadi rusak, jadi malas kayak gitu. Nah, pernah nggak Mbak ngerasain hal yang seperti itu? Manusiawi kan, kalau malas, apalagi cewek kan. Iya, apalagi cewek kan. Mageran, apalagi lagi itu kan pasti moodnya kadang hancur, kadang berantakan gitu. Pernah tipsnya sih kalau lagi kayak gitu istirahat. Istirahat aja? Istirahat aja dulu, tidur atau makan biasanya kan. Makan, ngemil kayak gitu. Biasanya kalau misalnya memang harus dipaksain tetap bikin tugas, siapin cemilan dalam kamar. Wow, cemilan. Suka nyemil berarti Mbaknya ya? Pasti. Kamu harus nyemilin yang baik-baik ya Mbak, jangan nyemilin tembok nanti. Karena mager keluar untuk beli, nanti kamu cemilin tembok kamu. Cicil tembok satu-satu kan? Habis dong tembok. Nah, di sini ngekos kan? Enggak, sama nenek. Oh, sama nenek. Kalau Yance ngekos? Iya, apalagi anak kos nih, bahayanya sangat banyak kalau anak kos ini. Kalau nggak bisa memanage waktu diri sendiri, anak kos itu sangat bisa digaris bawahi lah, susah kayak gitu. Kadang jadi kupu-kupu, kuliah pulang, nggak ada kerjaan organisasi karena malas, karena kosannya terlalu nyaman kayak gitu kan. Jadi enggan untuk meninggalkan. Nanti Yance ngekos. Bagus deh kalau ngekos, jadi harus manage waktunya. Iya, harus disiplinnya. Ya, jangan karena lepas tanggung jawab orang tua, karena orang tua nggak bisa mengawasi, nanti Yance kebablasan kayak gitu kan, mengenal dunia baru, dunia di mana Yance tahu hal ini, tahu hal itu, nanti Yance kebablasan dan kuliah Yance terbengkalai. Karena banyak mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu. Jadilah mahasiswa-mahasiswa yang berkreatif kayak gitu. Ya, harus kegiatan-kegiatannya yang bagus kayak gitu. Nah, untuk teman-teman semuanya, bagus nih diikutin tips dari Mbak Enin mengenai mahasiswa-mahasiswa berprestasi itu seperti apa, cara menanggulangi malas itu seperti apa, dan juga cara supaya menjadi mahasiswa berprestasi itu seperti apa. Patut nih dicontoh Mbak Enin nih ya. Nah, untuk Yance yang calon mahasiswa baru, ini baru calon dong. Nah, nanti ada penyaringan lagi. Apakah Yance bakal go terus kayak gitu? Iya, Kak. Bakal go terus sampai lulus? Insya Allah, iya. Ada target nggak kalian ini untuk lulus itu berapa tahun kayak gitu? Ada yang mau lulus setahun?
Lulus setahun tanpa ijazah bisa. Meluluskan diri sendiri. Ada nggak target untuk tamatnya? Saya harus tamat 3 tahun nih. Saya harus tamat 3 tahun setengah nih. Iya, Biasanya kan ada kayak gitu. Iya. Kalau saya tuh besar-besar di kamar saya. Saya harus lulus 3 tahun, 5 bulan kayak gitu. 3 tahun 6 bulan kayak gitu, saya tuh harus lulus kayak gitu kalau saya. Harus kayak gitu. Soalnya untuk mengacu diri kita sendiri. Memberikan semangat tersendiri pada diri ya. Nah, dan juga di Dehasen ini kan Yanca sudah tahu. Nah, untuk teman-teman semuanya yang mau kuliah, kita masih buka pendaftaran nih teman-teman. Sampai Oktober, kalau ya Oktober sampai Oktober untuk pendaftaran mahasiswa baru. Ini contohnya udah daftar di kita itu Yanca. Karena swasta sama dengan negeri kalau saya sekarang ya. Karena di swasta itu di Uniped itu banyak beasiswa-beasiswa yang kalian gali kalau kalian mahasiswa yang berprestasi. Nah, tentunya teman-teman semuanya yang ada di rumah yang mau kuliah masuklah Dehasen. Kalau nggak lulus SNPTN, swasta masih bisa menerima. Nah, untuk teman-teman sekalian perlu juga diketahui nih bahwa Universitas Dehasen adalah satu-satunya PTS pertama yang mendapatkan akreditas baik sekali di Provinsi Bengkulu dan PTS ketiga yang mendapatkan akreditas baik sekali di Sumatera bagian selatan. Nah, tentunya untuk kalian semua tunggu apa lagi? Ayo daftarkan diri kalian di Universitas Dehasen, bergabung bersama kami di sini. Dan untuk link pendaftarannya itu bisa di online dan bisa di offline juga. Online itu bisa kalian klik link admisi.uniped.ac.id. Nah, untuk infonya juga teman-teman semuanya bisa mencari info Dehasen itu diikuti dan follow Instagramnya itu di @dehasen. Dan juga YouTube-nya Dehasen itu di like, komen, dan subscribe karena gratis itu di @Uniped Bengkulu. Nah, tentunya untuk kaum milenial sekarang yang lagi hobi TikTok kan, Dehasen juga punya TikTok nih teman-teman. Nama TikToknya itu @dehasen. Nah, untuk kalian semuanya tunggu apa lagi nih teman-teman? Ayo bergabung bersama kami di sini dan kami tunggu di Dehasen ini. Tunggu apa lagi nih teman-teman? Ayo daftarkan diri kalian di Universitas Dehasen Bengkulu dan kami tunggu di sini di Universitas Dehasen Bengkulu mendaftarkan diri sebagai mahasiswa baru. Nah, cukup sekian dari perbincangan kita pada hari ini. Selamat berjumpa di podcast-podcast selanjutnya di Ngobrol Dehasen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.